Gue sering ngebahas, Mas Pram itu ngehormatin dan ngehargain para gubernur Jakarta sebelum dia. Pastinya ini termasuk Bang Yos atau Sutioso, gubernur Jakarta periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2007. Nah, ada cerita menarik di antara Mas Pram sama Bang Yos ini nih. Jadi gini, dari cerita yang gue denger nih, Mas Pram tuh pernah tanya ke Bang Yos soal apa yang masih ngeganjal dari kepemimpinan beliau yang bisa diberesin sama Mas Pram. Ternyata Bang Yos itu nunjuk soal tiang-tiang monorel yang mangkrak sejak hampir 20 tahun lalu. Tiang-tiang di sepanjang Jalan Rasuna Said Kuningan sama Jalan Asia Afrika Senayan dibangun di era kepemimpinan Bang Yos. Dan akhirnya dibiarin mangkrak dan gangguin jalanan Jakarta selama hampir 20 tahun lamanya. Behind the story-nya gini nih, Jakarta dulu punya rencana mau ngebangun transportasi monorel, ngikutin yang ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi rencana ini akhirnya batal. Jakarta akhirnya ngebangun transportasi massal yang lebih besar dan canggih, yaitu MRT dan LRT. Tapi dulu itu tiang-tiang buat jalur monorel udah kadung dibangun sama BUMN Adikarya. Tiang-tiang ini akhirnya dibiarin mangkrak selama hampir 20 tahun dan baru sekarang ada gubernur yang mau bersusah payah buat ngeberesin warisan kurang baik di era Bang Yos ini. Dengan dibongkarnya tiang-tiang monorel ini, kita tutup lembaran cerita tentang batalnya Jakarta ngebangun jaringan monorel. Finally, Jakarta bisa move on. Nggak ada lagi peninggalan proyek mangkrak yang bikin jalanan Jakarta jadi keganggu. Sekarang kita maju dengan transportasi rel massal, MRT dan LRT, yang jauh lebih handal dibanding monorel. Dan Bang Yos pun udah bisa tidur dengan nyenyak. Dan nggak ada lagi tuh legacy dari eranya yang ngeganggu Jakarta. Oke, gue bakal bahas tuntas nih soal pembongkaran tiang-tiang monorel di era peninggalannya Bang Yos ini nih. Let's vibe this story. Ada 122 tiang monorel yang udah terlanjur dibangun dan mangkrak. Dan sekarang mau dibongkar sama Mas Pram dan Bang Dul. Tiang-tiang itu berdiri di atas lahan milik Pemprov Jakarta. Walaupun dibangunnya sama BUMN Adikarya. Makanya, setelah sempat konsultasi hukum sama Kejaksaan, Pemprov Jakarta yakin punya dasar hukum yang kuat nih buat ngebongkar tiang-tiang itu. Tadinya Mas Pram udah minta Adikarya buat ngebongkar sendiri tiang-tiang itu. Udah dikasih deadline lah. Tapi karena Adikarya kayaknya nggak nyanggupin buat ngebongkar sendiri nih tiang-tiang itu. Mungkin karena mereka sendiri nggak punya duit kali ya. Makanya sekarang proses pembongkaran bakal dilakuin sama Pemprov Jakarta sendiri. Setelah dibongkar, sisa-sisa tiang seperti beton dan baja kerangka bakal dikumpulin sama Pemprov. Disimpan di satu tempat yang aman supaya bisa diambil sama Adikarya kapan aja yang mereka mau ambil. Jadi harusnya pembongkaran ini udah fair juga buat pihak Adikaryanya. Nantinya setelah tiang-tiang dibongkar, Pemprov Jakarta bakal memperbaiki jalan dan juga trotoar di sana supaya lebih nyaman buat pejalan kaki. Udah disiapin anggaran sekitar 100 miliar buat pembenahan kawasan ini. Mulai dari anggaran buat bongkar tiang-tiang monorel, pelebaran dan perbaikan jalan, dan juga buat memperbaiki pedestrian di kawasan Jalan Rasuna Said. By the way, Jalan Rasuna Said yang udah jadi salah satu pusat bisnis penting di Jakarta yang masuk kawasan segitiga emas pusat bisnis, which is kawasan Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, sama Rasuna Said, ini bakal dibenahin supaya nggak kelihatan agak kumuh. Dia bakal berubah jadi layak secara internasional. Ini mengingat di Jalan Rasuna Said ada 11 kedutaan besar yang punya kantor kedubes berlokasi di sana. And then, supaya masalah tiang-tiang monorel ini bisa lebih terang benderang dan bisa lebih gampang dipahamin duduk persoalannya, sekarang gue mau ngajak lo semua buat lihat sejarah sedikit nih. Jadi gini, ceritanya proyek monorel mulai dibangun di era Gubernur Sutioso di tahun 2004. Jalur awalnya dirancang sepanjang 5 km dari Kasablanka sampai Karet. Rencananya dulu bakal ada 14 titik pemberhentian. Tapi dalam waktu singkat, pembangunan terhenti karena ada kendala pendanaan. Monorel Jakarta gagal dapat modal tambahan gara-gara pemerintah pusat waktu itu di era kepemimpinannya Presiden SBY lah. Nggak mau terseret-seret di dalam skema investasinya. Dari total rencana investasi sekitar 670 juta US dollar, rencananya 470 juta US dollar asalnya dari pinjaman luar negeri. Tapi tanpa dukungan pemerintahan pusat, para calon pemberi utang akhirnya mundur.
Tahun 2007, Gubernur Fauzi Bowo nyetop proyek ini karena nggak ada kejelasan pendanaan. Tapi di tahun 2013, Gubernur Jokowi sempat nyoba lagi nih ngehidupin proyek ini dengan nama baru, yaitu Jakarta Eco Transport. Biasalah, kalian sekarang udah kenal lah sama kebiasaan Jokowi yang suka branding-branding itu. Tapi waktu itu lagi-lagi muncul masalah pendanaan. Para calon kreditur ngotot, pemerintah pusat harus terlibat ngasih jaminan. Kalau proyek gagal ngecapai target pendapatan, pemerintah pusat tuh harus turun tangan nanggung kerugian. Tapi lagi-lagi, Kementerian Keuangan ogah ngambil resiko harus jadi penjamin. Di tahun 2015, Gubernur Ahok bersikap realistis. Dia nyetop rencana yang memang kurang layak secara ekonomi ini. Malahan rencana transportasi massal Jakarta diubah jadi ngebangun MRT sama LRT. Sejak tahun 2018 di Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek, nggak disebut ada rencana pembangunan monorel. Jadi singkat kata, rencana pembangunan monorel dibatalin dan tiang-tiang yang udah kadung dibangun dianggap mangkrak. Sejak tahun 2018 itulah tiang-tiang monorel udah bisa dibongkar. Tapi selama nggak ada yang mikirin nih, yang mau ambil inisiatif dan nggak bersedia bersusah payah buat beresin masalah ini, sampai akhirnya muncul Mas Pram dan dia bertanya ke Bang Yos soal apa yang masih mengganjal di hatinya selama ini. Waktu itu Bang Yos minta masalah tiang-tiang monorel diberesin. Mas Pram nyanggupin dan langsung satset buat bener-bener beresin masalah yang udah ngeganggu Jakarta selama hampir 20 tahun ini lah. Andai bukan Mas Pram nih yang jadi pemimpin gubernur Jakarta, mungkin masalah tiang-tiang monorel ini bakal mangkrak lebih lama lagi dan makin gak jelas junjungannya. Oke, itu aja mungkin pembahasan kali ini ya. Gimana menurut kalian? Coba, gue mau dengar pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Dari Urban Vibe, gue Iwan Chan. Bye!